Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu semangat dalam belajar. Di materi pembelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia bab 2, yaitu teks eksplanasi. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya Bu Yuni menjelaskan teks prosedur. Nah, kali ini kita belajar bab 2, yaitu teks eksplanasi. Baik anak-anak, kita mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu Bu Yuni menjelaskan pengertian. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Bu Yuni akan mengulas satu persatu. Dimulai yang pertama, teks eksplanasi. Teks eksplanasi di sini adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Nah, di sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Nah, kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Nah, kejadian itu bisa terjadi serta juga bagaimana bisa terjadi di peristiwa atau kejadian seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, itu adalah tujuan teks eksplanasi, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, tujuannya menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Sebabnya apa, akibatnya apa, suatu peristiwa itu adalah tujuan teks eksplanasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ada strukturnya, itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Nah, itu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual, benar-benar terjadi. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya.
Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Nah, yang kelima, yang keenam, artikel pendukung, contohnya seperti teks eksplanasi sosial beserta strukturnya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Nah, Bu Yuni akan menjelaskan satu persatu itu struktur teks eksplanasi. Dimulai yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum di sini berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Itu adalah pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat di sini berisi mengenai atau tentang detail penjelasan suatu proses kejadian yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang akhir. Yang ketiga, interpretasi. Nah, interpretasi di sini berisi tentang atau mengenai kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, anak-anak, dari sini penjelasan Bu Yuni sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Yuni akhiri. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata, Bu Yuni mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu Yuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.